Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 26. Orang muda Shi Cheng, jangan kau terlalu pelit. Yang kau keluarkan sejak tadi adalah ilmu-ilmu dari Qin Ling Pai. Mengapa engkau tidak mengeluarkan ilmu peninggalan ayah kandungmu? Jangan dikira aku tidak tahu. Aku sudah mendengar bahwa Cheng Han Hou pernah merajai dunia persilatan karena dia memiliki ilmu silat jungkir balik yang amat lihai. Hayo, kau keluarkanlah ilmu itu dan kita bertanding sungguh-sungguh. Tianxin kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa kakek ini tahu pula akan hal itu. Sayang, aku baru saja meninggalkan lembah naga dan belum sempat mempelajari ilmu-ilmu itu. Tunggulah setahun lagi. Kalau aku sudah melatih ilmu-ilmu itu, aku akan mencarimu dan kita bertanding lagi, Lo Qianbui. Hahaha, siapa mau kau bohongi? Kalau kudesak engkau, tentu engkau terpaksa akan mengeluarkan ilmu simpanan itu untuk kulihat. Setelah berkata demikian, kembali Hun Cue Maut itu bergerak dengan kecepatan kilat. Tianxin memutar pedang melindungi dirinya dan berusaha melawan sekuat tenaga. Namun, dia hanya dapat bertahan sampai 30 jurus saja dan tiba-tiba kembali terdengar suara keras. Kini Hun Cue atau gulungan sinar api itu berputar-putar dan pedangnya seperti terlibat dan ikut berputar. Kemudian, tiba-tiba saja pedangnya terlepas dan Hun Cue itu menyambar. Dia mengelak untuk disambut tangan kiri dan dia cepat mengerahkan Tikai Beng. Akan tetapi terasa panas pada punggungnya dan Tikai Beng itu membuyar. Lalu dia menggunakan tenaga Tian Te Xin Qiang untuk melindungi punggungnya yang dicengkeram tangan kiri lawan. Akan tetapi, jari-jari tangan itu meremas dan memutar sedemikian rupa sehingga otot-ototnya terkena remasan dan tiba-tiba saja Tianxin roboh dengan lemas. Kakek itu tertawa dan dengan marah Tianxin berusaha untuk bangun. Akan tetapi setiap kali dia menggerakkan tubuhnya, dia menahan rasa nyeri yang amat sangat di punggungnya dan roboh lagi. Punggungnya itu seolah-olah patah tulangnya dan dengan punggung seperti itu, maka tentu saja dia tidak mampu menggerakkan lagi tangan kakinya karena setiap gerakan kaki tangan sudah tentu mengandalkan kekuatan dari punggung. Ayah, kenapa tidak dibunuh saja orang ini? Tiba-tiba Siang Goan Wi Hong berkata sambil meloncat maju dengan Yang Kim yang berbahaya itu di tangannya. Tianxin maklum bahwa sekali pukul saja, dia sudah tidak berdaya menghindar dan nyawanya akan melayang. Akan tetapi dia kini rebah terlentang dengan sinar mata terbelalak penuh keberanian, seolah-olah dengan sinar matanya itu dia menantang maut. Hahaha, jangan dibunuh. Aku sudah berjanji bahwa dia masuk ke sini dalam keadaan hidup, maka keluarnya dari sini pun dalam keadaan hidup. Akan tetapi hidup yang bagaimana? Hahaha, ingin aku melihat bagaimana wajah Pangeran Cheng Han Hou. Jagoan nomor 1 itu kalau dapat melihat putranya yang tampan gagah, berubah menjadi seorang manusia tapadaksa yang tidak berguna sama sekali. Tianxin merasa ngeri juga membayangkan ancaman ini. Tentu kakek itu akan membuatnya sebagai seorang manusia dengan cacat yang membuat dia selama hidupnya tidak berguna. Itu lebih hebat daripada kalau dia dibunuh. Maka dia pun cepat mempergunakan akal. Pak San Kui, kalau ayahku masih hidup, atau kalau aku sudah mempelajari ilmu-ilmu dari ayahku, aku yakin engkau tidak akan berani bersikap seperti ini. Pak San Kui memandang kepadanya dan mengangguk-angguk. Mungkin sekali, akan tetapi sayang, ayahmu telah tidak ada lagi dan engkau ternyata hanya merupakan murid Qin Ling Pai yang baik sekali, sama sekali tidak mewarisi kepandaian ayahmu. Dan engkau sudah membuat Po Atai Jin menjadi manusia yang hidup tidak mati pun tidak, maka aku pun hendak membikin engkau seperti dia. Orang macam Po Atai Jin itu tidak dibunuh pun masih untung. Apa gunanya orang seperti dia yang begitu ceroboh? Menggunakan perampok-perampok tolol untuk menjalankan siasat, kemudian membasmi keluarga Ciu. Tahukah Lo Qianwei siapa Ciu Haisun? Dia tokoh besar Xiao Lim Pai dan apa artinya itu? Artinya bahwa gerakan sekutu Lo Qianwei itu akan mendapat tentangan yang besar dan kuat. Kalau Po Atai Jin cerdik, tentu dia mempergunakan orang-orang yang lebih lihai agar usaha merampok itu berhasil baik, dan juga tidak nanti membunuh orang Xiao Lim Pai. Lo Qianpui, aku adalah putra Pangeran Cheng Han Hou, karena itu aku membunuh sebanyak mungkin pasukan pemerintah. Apakah kenyataan ini tidak cukup membuka mata bahwa aku adalah seorang sekutu Lo Qianpui yang cukup baik, bahkan jauh lebih baik daripada orang Ship Hoa yang tolol itu? Kakek itu mendengarkan dengan alis berkerut, akan tetapi wajahnya mulai berubah dan sinar matanya berseri.
Dan andai kata benar omonganmu, dan aku menjadikan engkau sekutu, lalu apa gunanya engkau bagiku? Lo Cianpui, mendiang ayahku adalah seorang jagoan nomor 1 di dunia. Tentu Lo Cianpui sudah mendengar akan ilmu-ilmu yang dimilikinya, ilmu-ilmu hebat dan mujizat Hok Lain Xinjiang, tangan sakti penakluk naga, dan ilmu dengan jungkir balik yang disebut Hok Te Sin Kun, silat sakti balikan bumi. Wajah kakek itu makin berseri dan dia mengangguk. Hanya dongeng saja. Buktinya, putra tunggalnya pun tidak mampu mainkan dua ilmu itu. Sudah kukatakan bahwa karena selama ini aku ikut di Lembah Naga dan mempelajari ilmu-ilmu Qin Ling Pai, maka aku tidak sempat mempelajarinya. Akan tetapi kalau Lo Cianpui berminat, bebaskanlah dulu aku dan kita dapat bicara. Ayah, hati-hati terhadap anak ini, dia pandai bicara pula. Kata Siang Koan Wei Hong. Akan tetapi kakek itu yang haus akan kepandaian silat yang hebat tidak peduli dan dia sudah menggerakkan tangan, menotok ke beberapa bagian punggung Tianxin. Pemuda ini dapat bergerak kembali lalu bangkit berdiri dan menjura. Lo Cianpui telah mengambil keputusan yang tepat sekali dan menguntungkan kedua pihak. Cheng Tianxin, jelas untung bagi pihakmu, akan tetapi aku tidak melihat apa keuntungannya bagi ayah, kata Siang Koan Wei Hong. Siang Koan tuaku, engkau tahu bahwa aku bukan seorang laki-laki yang suka membohong. Aku tidak takut mati, tadi aku hanya menawarkan kerjasama yang baik dan menguntungkan kedua pihak. Aku mempunyai kitab-kitab ayahku itu dan kutawarkan kepada Siang Koan Lo Cianpui. Di mana kitab-kitab itu? Tanya Pak San Kui dengan girang. Nanti dulu, Lo Cianpui. Lo Cianpui tentu akan dapat mempelajari ilmu-ilmu ayahku itu, hal ini kutanggung dengan taruhan nyawa. Akan tetapi apa imbalannya? Seorang gagah bukan memberi ilmu dengan cuma-cuma, juga tidak menerima ilmu secara cuma-cuma pula. Apa yang kau kehendaki? Aku sudah membebaskanmu. Ah, itu bukan imbalan namanya. Di antara kita tidak ada permusuhan, bahkan mengingat akan keadaanku yang tentu dianggap pemberontak oleh pemerintah, kita ini mempunyai persamaan, bukan? Sungguh pun Lo Cianpui bekerja di dalam selimut dan aku di luar selimut. Hahaha, engkau memang cerdik. Nah, apa yang kau minta sebagai penukar ilmu-ilmu peninggalan Pangeran Cheng Han Ho? Lo Cianpui, di antara ilmu-ilmu Lo Cianpui, yang amat menarik dan mengagumkan hatiku adalah ilmu Hun Cui dari Lo Cianpui tadi. Maka, aku mau menukar kedua ilmu peninggalan ayahku dengan ilmu Hun Cui dari Lo Cianpui. Hahaha, engkau memang cerdik bukan main. Selama hidupku, belum pernah ada orang yang mampu menandingi ilmu Hun Cui-ku ini, dan sekarang engkau ingin mempelajarinya. Hahaha, baiklah, kita tukar dua ilmu itu. Ayah. Siang Koan Wei Hong berseru kaget. Dia sendiri sebagai putra datuk itu belum diberi pelajaran ilmu itu yang menurut ayahnya tidaklah mudah dan selain harus memiliki bakat yang amat baik, juga membutuhkan waktu yang amat lama sekali dan di samping itu harus menjadi ahli mengisap asap tembakau pula. Padahal Siang Koan Wei Hong tidak suka mengisap pipa tembakau, oleh karena itu selama ini dia belum pernah mempelajari ilmu simpanan ayahnya itu. Aku sudah berjanji. Ayahnya memotong. Dan kita masing-masing mempelajari ilmu-ilmu itu selama 6 bulan. Setujukah engkau, Cheng Tianxin? Baik, Lo Cianpui. 6 bulan sudah cukup bagiku. Pemuda itu lalu menanggalkan jubahnya, tidak melihat betapa Siang Koan Wei Hong tersenyum-senyum karena pemuda ini sudah dapat menangkap siasat ayahnya. Menurut ayahnya, untuk dapat mempelajari ilmu Hun Cui itu secara sempurna, seorang yang berbakat baik sekalipun membutuhkan waktu sedikitnya 3 tahun. Dan kini ayahnya berjanji akan mengajarkan ilmu itu selama setengah tahun saja. Mana mungkin Tianxin akan dapat menguasainya dalam waktu setengah tahun? Sebaliknya, ayahnya adalah seorang yang bakatnya luar biasa sekali dalam ilmu silat. Ilmu silat apapun, setelah dilatihnya 2-3 kali saja tentu sudah dapat ditangkap sarinya dan dapat dikuasainya. Sekali ini, Tianxin kena batunya dan bertemu dengan seorang datuk yang selain lihai juga amat cerdik. Akan tetapi, ayah dan anak ini sama sekali tidak menduga bahwa Tianxin memiliki kecerdikan yang akan mengejutkan mereka. Biarpun selama ini, sejak kecilnya, Tianxin dididik oleh orang-orang yang mengutamakan kebajikan dan menjauhi kepalsuan dan kejahatan, namun dasarnya dia memiliki kecerdikan yang luar biasa dan kalau dia menghendaki, dia mampu menciptakan siasat dan muslihat yang amat cerdik.
Dia menerima janji 6 bulan itu dengan hati girang, karena dia merasa yakin bahwa kitab-kitab peninggalan ayahnya itu tidak akan dapat dipelajari oleh siapapun kecuali oleh dia yang tahu akan kuncinya. Bahkan, makin lama dipelajari orang begitu saja, orang itu akan tersesat semakin jauh. Sedangkan bagi dia, sama sekali dia tidak ingin belajar mainkan Huncue itu, melainkan dia ingin mengenal inti gerakannya, mengenal kekuatannya dan juga bagian-bagiannya yang lemah sehingga dia akan lebih mampu menghadapinya kelak. Tianxin kini merobek pinggiran jubahnya, dan ternyata 2 buah kitab tipis digulungnya dan disembunyikannya di dalam atau di balik jahitan jubah itu, di antara 2 kain jubah dirangkapkan. Nah, inilah kitab-kitab peninggalan ayah, Lo Qianpui. Mulai hari ini, Lo Qianpui boleh mempelajarinya bersama aku, karena aku sendiri juga belum sempat mempelajarinya, dan di samping itu harap Lo Qianpui mulai memberi petunjuk kepadaku tentang ilmu Huncue itu. Sambil membuka-buka 2 buah kitab penuh tulisan tangan dan lukisan tangan dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang cukup jelas itu, Pak San Kui berseri-seri wajahnya dan mengangguk-angguk. Tentu saja, anak yang baik, aku akan mengajarkan ilmu Huncue kepadamu. Dia merasa girang sekali karena sedikit keraguannya bahwa kitab itu palsu lenyap oleh pernyataan Tianxin yang mempelajarinya juga bersamanya. Agaknya pemuda yang gagah perkasa ini amat jujur. Suatu sifat yang amat buruk dan lemah dari kaum pendekar, berbeda dengan mereka dari golongan hitam yang selalu mengutamakan kecerdikan. Demikianlah, mulai hari itu, Tianxin diterima di dalam gedung besar indah itu sebagai seorang tamu, bahkan Siang Koan Wei Hong yang tadinya menaruh curiga, setelah melihat betapa penukaran ilmu sungguh sama sekali tidak merugikan ayahnya bahkan menguntungkan, kini kembali tertarik lagi kepada Tianxin dan menganggapnya sebagai seorang sahabat baik. Malah dia sering mengajak Tianxin berlatih untuk memperdalam ilmu silatnya, karena dia tahu bahwa pemuda itu memang pandai bukan main. Ayahnya sendiri dengan terus terang mengatakan bahwa andai kata ayahnya tidak memiliki ilmu Huncue yang lihai itu, kiranya akan sukar untuk mengalahkan pemuda ini. Setiap hari Pak San Kui dan Tianxin mempelajari ilmu-ilmu dari kitab peninggalan Cheng Han Hou, mula-mula ilmu Hok Leong Xin Chiang. Ilmu ini adalah ilmu silat yang gerakannya aneh sekali, dan dengan lahapnya, Pak San Kui menghafalkan jurus-jurus ilmu silat ini yang hanya terdiri dari 18 jurus saja. Akan tetapi di dalam 18 jurus ini terkandung bermacam gerakan yang amat lihai kalau dipakai menyerang. Yang dirahasiakan oleh Pangeran Cheng Han Hou dan hanya diketahui kuncinya oleh Tianxin dalam ilmu Hok Leong Xin Chiang ini adalah bagian yang melindungi tubuh di waktu menyerang. Memang serangan itu sama kuat dan lihainya, hanya bedanya, ilmu yang asli memiliki bagian yang melindungi tubuh sendiri di waktu menyerang, dan karena bagian ini dirahasiakan, maka yang dipelajari oleh Pak San Kui hanyalah bagian yang menyerang saja dan tanpa disadarinya, tentu saja selagi melakukan serangan ini maka ada bagian tubuh yang terbuka dan tidak terlindung. Saking girangnya melihat betapa hebatnya jurus serangan itu, Pak San Kui tidak tahu bahwa serangan itu mengandung kelemahan yang hebat pula. Hanya dalam waktu sebulan saja dia telah dapat menghafal 18 jurus itu dan merasa sudah sempurna, tinggal melatihnya saja. Juga Tianxin memiliki bakat yang sama besarnya dengan Pak San Kui, bahkan dia tidak kalah cerdiknya. Diam-diam dia menggunakan kunci latihan itu dan dia dapat melakukan gerakan yang lebih sempurna, karena mencakup segi perlindungan diri. Perbedaannya terletak pada letak kaki atau tangan di waktu menyerang. Sebagai contohnya, pada jurus keempat kaki kanan menerjang dari samping dengan menyilang. Di waktu menendang ini, menurut kitab itu, lengan kiri diangkat sebagai keseimbangan tubuh, padahal menurut kuncinya, yang diangkat adalah lengan kanan sehingga lengan kiri dapat diturunkan dan menjaga selangkangan yang terbuka dan pada detik tendangan dilakukan tentu saja terbuka dan tidak terlindung. Akan tetapi di waktu dia melakukan latihan di depan Pak San Kui, tentu saja Tianxin tidak memperlihatkan hal ini. Dan kalau Pak San Kui kelihatan girang karena sudah menguasai semua jurus, Tianxin sengaja memperlihatkan bahwa dia belum menguasai sepenuhnya dan disinilah letak kecerdikan pemuda itu. Pada bulan kedua, karena dia sendiri merasa sudah dapat menguasai Hok Leong Xin Chiang, Pak San Kui lalu mengajak Tianxin untuk mulai dengan pelajaran dari kitab kedua, yaitu ilmu Hok Te Sin Kun. Ilmu ini jauh lebih rumit karena mengandung ilmu bersamadi yang aneh, yaitu dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Tianxin menurut saja, biarpun dia sendiri belum dapat melatih ilmu Hok Leong Xin Chiang dengan baik. Maka, pada bulan kedua, mulailah mereka berdua melatih diri dengan Siulian menurut kitab pelajaran Hok Te Sin Kun, yaitu jungkir balik.
Dan sementara itu, hampir setiap hari Pak San Kui mengajarkan ilmu silat Hun Cue itu, karena memang maksudnya bukan ingin mempelajari bagaimana untuk dapat bermain ilmu silat itu, melainkan untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Dan kakek itu adalah seorang datuk, tentu saja dia pun tidak mau menyembunyikan ilmunya, bahkan dia bermain silat Hun Cue secepatnya sehingga akan sukarlah bagi Tian Xin untuk mempelajarinya. Dan pemuda ini memang dapat melihat betapa hebat dan tangguhnya ilmu silat ini, di samping gerakan-gerakannya yang aneh. Akan tetapi dia mulai dapat melihat bahwa pada dasarnya, ilmu silat itu adalah ilmu silat pedang yang hebat. Hun Cue yang panjangnya sampai 3 kaki itu digerakkan seperti pedang, jadi pada hakikatnya tidak berbeda dengan ilmu silat Yang Kim yang dimainkan oleh Siang Koan Wei Hong. Ilmu silat Yang Kim itu pada dasarnya juga ilmu pedang yang disesuaikan dengan Yang Kim. Ini pun merupakan ilmu pedang yang disesuaikan dengan Hun Cue sehingga tusukan pedang menjadi totokan Hun Cue. Hanya hebatnya, ditambah lagi dengan penggunaan panasnya Hun Cue dan api yang keluar dari mulut Hun Cue, juga asap yang dapat dipergunakan untuk menyerang lawan. Kunci-kunci yang terdapat dalam ilmu Hokte Sin Kun ini lebih hebat lagi. Memang dilihat begitu saja, cara Tian Xin bersama Di tidak ada bedanya dengan yang dilakukan Pak San Kui dalam melakukan latihan menurut kitab itu. Akan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan yang amat besar. Berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas, dengan punggung tegak lurus, merupakan kedudukan tubuh yang baik sekali untuk membantu gerakan perjalanan darah ke dalam otak, juga untuk menurunkan hawa murni dari bawah pusar ke otak melalui punggung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi, perjalanan darah ini harus berjalan dengan sewajarnya, dibantu dengan pernapasan yang panjang dan tanpa paksaan sama sekali, dengan pikiran yang kosong dan membiarkan hawa yang panas dari pusar itu perlahan-lahan menjalar turun sampai ke ubun-ubun kepala. Akan tetapi, kalau demikian adanya pelajaran yang sebenarnya, yang kuncinya sudah dipegang oleh Tian Xin, kalau menurut kitab yang menyesatkan itu, si pelatih diharuskan menekan tenaga dari dantian itu turun dan menembus jalan darah secara paksa. Mula-mula Pak San Kui memang merasa girang sekali karena setelah berlatih seperti itu, dia merasa betapa hawa sakti itu dapat digerakkannya jauh lebih mudah daripada kalau dia bersama Di sambil duduk bersila. Akan tetapi, setelah dia berlatih selama seminggu, dia merasa agak pening pada kepalanya dan setelah berlatih, maka pandang matanya berkunang-kunang. Sedangkan pada Tian Xin, tidak nampak tanda apa-apa. Akan tetapi dia menghibur diri dan menganggap bahwa ini adalah tanda bahwa latihannya berhasil. Lalu dia mulai berlatih dengan ilmu silat aneh Hokte Sin Kun itu, yaitu bersilat dengan kepala di bawah, menggunakan kedua kaki sebagai penyerang utama dan kedua tangan sebagai penyerang pembantu. Dan karena memang kakek ini sudah memiliki dasar ilmu silat yang tinggi, maka gerakan-gerakan itu tidaklah sukar baginya. Sebaliknya, diam-diam Tian Xin juga mempelajari ilmu silat ini menurut catatan yang sebenarnya, yaitu menurut petunjuk dalam kitab yang sudah diubahnya menurut kunci yang telah dipelajarinya sejak kecil dan dia mulai merasakan hasilnya. Tubuhnya menjadi semakin ringan, tenaga sinkang di tubuhnya terasa mengalir dengan cepat dan amat kuat di seluruh tubuhnya, akan tetapi hal ini tidak dia nyatakan sehingga kakek itu sendiri pun tidak mengetahuinya. Lewat 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Tian Xin sudah merasa yakin bahwa dia telah mempelajari dengan teliti dan melihat kelemahan-kelemahan pada ilmu silat Hun Cue dari Pak San Kui dan dia menganggap bahwa waktunya telah tiba baginya untuk memperlihatkan diri dengan sesungguhnya dan mengalahkan kakek itu. Dia sudah tinggal cukup lama di situ dan sudah memperoleh tambahan ilmu dengan mempelajari ilmu Hun Cue yang walaupun tidak dapat dikuasainya sepenuhnya namun telah dipelajarinya gerak-geraknya dan kelemahan-kelemahannya itu. Di samping itu, dia pun telah mempelajari 2 ilmu peninggalan ayahnya, biarpun belum sempurna benar, akan tetapi jelas jauh lebih baik daripada Pak San Kui sendiri yang memperoleh ilmu-ilmu itu dengan cara yang terbalik bahkan tersesat. Dan dia akan memperlihatkan kemenangan atau keunggulannya itu kepada Siang Koan Wei Hong dan Pak Tian Sem Leong. Maka dia memilih saat ketika putra dan murid-murid kepala Pak San Kui itu pada suatu sore nonton latihan-latihan mereka dan memang dia sudah mempersiapkan segala-galanya. Maka ketika Pak San Kui yang tadinya bercakap-cakap dengan murid-murid kepalanya setelah menerima laporan tentang segala tugas yang dilakukan oleh murid kepala ini yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, Pak San Kui lalu berkata, "Tian Xin, mari kita berlatih."
Diam-diam telah hampir 5 bulan engkau di sini dan mari kau perlihatkan apa yang telah kau peroleh selama ini. Kakek itu tertawa dan melirik ke arah putranya. Diam-diam Tianxin tergetar. Dalam lirikan itu dia seperti melihat sesuatu dan tentu ada apa-apanya di balik ajakan berlatih ini. Apakah di dalam hati kakek itu juga terdapat keinginan yang sama dengan keinginannya sendiri, yaitu hendak menjatuhkan dalam latihan itu? Baik, Lo Cianpue, katanya dan dia mengangkat tempat air minumnya, lalu minum beberapa teguk air jernih itu, baru dia meloncat ke tengah ruangan Lian Butia itu. Pak Tian Sem Leong dan Siang Koan Wee Hong segera mengatur tempat duduk, menyingkirkan meja di pinggir dan mereka sendiri lalu duduk nonton karena mereka pun ingin sekali melihat apa yang selama ini dilatih oleh pemuda itu dan Pak San Kui. Mari kita lebih dulu berlatih ilmu Hok Leong Sin Chiang, kata kakek itu dengan gembira sambil menyelipkan huncuenya di ikat pinggangnya. Biarpun tembakau di huncuenya masih belum padam, akan tetapi karena tidak dihisap maka asapnya hanya sedikit saja. Dia sudah siap dengan kuda-kuda dari ilmu silat Hok Leong Sin Chiang menurut petunjuk dalam kitab. Wajahnya gembira sekali karena dia yakin bahwa dalam ilmu silat baru ini dia tentu dapat mengalahkan Tianxin yang dia lihat belum sempurna benar gerakannya, masih kaku. Juga dia tahu bahwa perhatian pemuda itu terhadap Hok Leong Sin Chiang harus dibagi perhatiannya untuk mempelajari ilmu Hun Cue yang belum ada sepersepuluhnya dipelajari oleh pemuda itu, bahkan boleh dibilang pemuda itu belum mempelajari apa-apa selama ini kecuali hanya nonton saja dia bermain silat dengan Hun Cue-nya. Dan dia tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dikatakan licik karena dia telah mainkan semua jurus simpanannya yang ada dengan Hun Cue-nya, tentu saja terlalu cepat dan tidak mungkin dapat ditangkap semua oleh pemuda itu. Tianxin hanya mengangguk dan dia pun cepat menyerang dengan jurus-jurus Hok Leong Sin Chiang yang dilatihnya bersama dengan kakek itu. Pak San Kui mengelak dan membalas serangan itu dengan gerakan yang sama anehnya, bahkan dari tangannya keluar hawa pukulan yang mengeluarkan suara bersuitan saking kerasnya. Namun, Tianxin dapat menangkis dan balas menyerang. Mereka saling serang dengan jurus-jurus Hok Leong Sin Chiang itu dan keduanya ternyata sama tangguhnya. Akan tetapi, Tianxin segera dapat melihat lowongan-lowongan pada setiap kali kakek itu menyerang. Dia melihat betapa kedudukan kaki atau tangan kakek itu terbalik, maka ketika dia melihat kakek itu menggunakan jurus ke-11 untuk menyerangnya, dengan pukulan tangan kiri dari samping dibarengi pukulan tangan kanan dari atas, padahal seharusnya dari bawah, dia melihat lowongan dan sambil mengelak, kakinya menyambar ke arah lambung yang terbuka. Plak! Plak! Ai! Pak San Kui terhuyung ke belakang, dan biarpun dia tadi dalam gugupnya masih mampu menangkis, namun kedudukannya terguncang dan dia terhuyung ke belakang. Wajah kakek itu menjadi merah karena jelas nampak oleh siapapun juga bahwa dalam hal ilmu baru itu dia kalah oleh pemuda ini. Hiat! Tiba-tiba dia sudah berjungkir balik dan mainkan ilmu kedua, yaitu Hok Te Sin Kun. Tanpa mengeluarkan kata apapun Tianxin juga menggerakkan tubuhnya berjungkir balik dan mainkan Hok Te Sin Kun. Kini terjadilah pertandingan yang membuat Siang Koan Wee Hong dan 3 orang kakek Pak Tian Sem Leong menjadi bengong dan terheran-heran bercampur kagum. 2 orang itu telah saling serang mempergunakan sepasang kaki yang dibantu sepasang tangan, dan sambaran kaki mereka itu mendatangkan angin yang amat dahsyat. Itu adalah ilmu yang amat hebat. Mereka semua tidak tahu betapa wajah kakek itu menjadi pucat, sedangkan wajah Tianxin merah dan nampak berseri, sepasang matanya nampak mencorong. Ini tandanya bahwa tenaga yang dipergunakan oleh Pak San Kui adalah tenaga yang terbalik dan salah. Setelah saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba kedua kaki mereka beradu. Des! Dan akibatnya tubuh Pak San Kui terdorong dan tentu dia sudah jatuh terbanting kalau dia tidak cepat meloncat bangun. Mukanya pucat sekali dan dia menyeringai karena merasa betapa kepalanya berdenyut pening. Itulah akibatnya karena dia terlampau banyak menggunakan tenaga terbalik yang memukul dirinya sendiri itu. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, seketika maklumlah kakek ini bahwa selama ini dia tertipu. Kalau tidak tertipu, tidak mungkin dia kalah dalam kedua ilmu itu oleh Tianxin. Dan pula, pertemuan kaki tadi memberitahu padanya bahwa dia telah salah mempergunakan tenaga, padahal semua itu menurut petunjuk kitab. Tahulah dia bahwa dia telah tertipu, maka dengan marah dia berkata, Tianxin, sekarang ini mari kita lihat kemajuanmu mempelajari ilmu Hun Cue. Setelah berkata demikian, dia sudah maju menyerang dengan Hun Cue-nya. Tianxin terkejut sekali, maklum bahwa agaknya kakek ini sudah curiga,
buktinya begitu menyerang terus saja menggunakan jurus-jurus maut terampuh dari Hun Cui-nya. Dia cepat mengelak ke sana-sini, dan karena dia sudah memperhatikan dengan teliti ketika dia mempelajari ilmu ini, dia mengenal setiap gerakan dan tahu akan inti kekuatan Hun Cui itu. Dia membalas dengan serangan-serangan Tian Te Xinjiang karena hanya ilmu inilah yang membuat tubuhnya kebal dan tamparannya cukup kuat untuk membuyarkan serangan Hun Cui. Agaknya kakek itu juga maklum hal ini dan tidak lagi mengherankan mengapa pemuda itu kini mainkan ilmu silat itu, dan tahulah dia bahwa memang saat inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemuda itu untuk melawannya mati-matian. Maka dia pun lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, sekali ini mengambil keputusan untuk membunuh pemuda ini yang dianggap amat berbahaya baginya. Cering! Tiba-tiba nampak sinar perak berkelebat dan Tianxin telah menangkis Hun Cui itu. Kini, tiba-tiba Hun Cui itu diputar sedemikian rupa oleh Pak San Kui dan nampaklah gulungan sinar api. Ternyata kakek itu telah mempergunakan jurus-jurus yang paling ampuh, yaitu dengan bantuan api Hun Cui-nya yang tangguh, dan kini dari mulutnya bahkan menyambar asap hitam yang baunya amat keras. Tianxin sudah maklum akan hal ini, dan dia sudah menanti-nanti, bahkan bersiap untuk menghadapi jurus ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan dengan suara aneh dan dari mulutnya itu menyambar air ke arah kepala Hun Cui. Itulah air yang tadi diminumnya sebelum dia mulai menghadapi Pak San Kui. Air itulah yang dipergunakannya untuk menghadapi api Hun Cui lawan. Dia tahu, dan hal ini telah dipelajarinya selama berbulan-bulan, bahwa satu-satunya kelemahan Hun Cui itu adalah terhadap air. Dan begitu kepala Hun Cui tersiram air, terdengar suara, cis, dan apinya tentu saja menjadi padam nampak asap hitam yang baunya keras bukan main dan pada saat itu Tianxin sudah berjungkir balik, pedangnya dilemparkan dari bawah ke arah perut lawan, disusul kedua tangannya menotok ke arah kaki dan kakinya sendiri menyerang ke depan dengan amat cepatnya. Serangan gabungan yang sudah dipelajari dan diperhitungkan selama berbulan-bulan ini. Tring! Pedang itu tertangkis Hun Cui dan si kakek meloncat menghindarkan totokan pada kakinya, akan tetapi dia disambut oleh tendangan kaki. Bruk! Kedua kaki Tianxin menendang dada dengan amat kerasnya dan akibatnya tubuh kakek itu terlempar dan terbanting, dan dia pun roboh pingsan. Siang Koan Wei Hong dan 3 orang kakek Pak Tian Sem Leong berteriak marah dan segera menyerang dengan senjata mereka. Pemuda itu menggunakan Yang Kim untuk menyerang dan 2 orang kakek itu menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Tianxin yang mengerahkan tenaga ketika merobohkan kakek tadi, merasa tubuhnya tergetar hebat dan napasnya agak terengah. Perlawanan tenaga kakek itu sungguh amat hebat dan dia tahu bahwa kalau dia harus melayani 4 orang itu, dia bisa celaka, apalagi kalau para penjaga nanti datang mengeroyok, maka dia segera menyambar pedangnya dan menangkis terus meloncat keluar. Gerakannya cepat sekali dan biarpun 4 orang itu berteriak-teriak sambil mengejar, namun Tianxin sudah dapat melarikan diri keluar rumah dan terus lari dengan cepat. Sementara itu, malam telah tiba dan kegelapan menolong pemuda itu dapat menyelamatkan diri dari para pengejarnya. Hatinya lega bukan main. Biarpun dia sangsi apakah dia berhasil membunuh kakek itu, namun setidaknya dia telah merobohkannya dan dia yakin bahwa kalau dia sudah matangkan Hok Leong Xianqiang dan Hok Te Sin Kun dengan sempurna, setelah dia tahu akan kelemahan-kelemahan ilmu Hun Cui Maut itu, dia tidak takut lagi terhadap Datuk Utara itu. Sementara itu, Siang Koan Wei Hong dan Pak Tian Sem Leong tidak melanjutkan pengejaran, karena mereka sendiri pun masih terlalu kaget melihat betapa Pak San Kui dapat dirobohkan pemuda itu dan hal ini cukup membuat mereka berhati-hati untuk mengejar pemuda selihai itu, yang menghilang di dalam cuaca yang sudah mulai gelap. Mereka lalu kembali untuk cepat menolong Pak San Kui. Kakek itu masih pingsan akan tetapi setelah memeriksanya, hati Siang Koan Wei Hong agak tenang karena ayahnya tidak tewas, melainkan pingsan dan terluka cukup parah, antara lain 2 buah tulang iganya retak-retak. Tentu saja setelah siuman, kakek itu menyumpah-nyumpah dan berjanji akan mencari pemuda yang telah merobohkannya itu, yang dianggapnya amat curang. Tahulah kini kakek itu bahwa lawannya sungguh seorang pemuda yang selain lihai, juga amat cerdik seperti setan sehingga, tukar-menukar, ilmu itu hanya tipu muslihat saja. Dia memperoleh ilmu yang palsu, sedangkan pemuda itu berhasil mencari kelemahan-kelemahan Hun Cui-nya sehingga dia dapat dirobohkan. Setelah pengalaman pahit itu, Pak San Kui menyempurnakan ilmu Hun Cui-nya bahkan kini dia pun menggembleng putranya dengan ilmu Hun Cui Maut, juga 2 ilmu dari Tianxin itu mereka selidiki bersama,
mereka cari bagiannya yang berguna dan oleh Paksan Kui ilmu-ilmu itu dikembangkan dan dicampur dengan ciptaannya sendiri. Setelah berhasil merobohkan Paksan Kui, hati Tianxin terasa agak terhibur juga. Bukan hanya karena dia merasa dapat mengungguli seorang di antara datuk-datuk sesat yang pada waktu itu sedang merajai dunia persilatan, akan tetapi terutama sekali karena sedikit banyak dia telah dapat membalaskan kematian keluarga Qiu. Dia akan berusaha terus membasmi semua penjahat di dunia ini dengan mati-matian untuk membalaskan semua sakit hati yang bertumpuk di dalam hatinya, akan tetapi sebelum dia memulai usaha itu, dia harus yakin lebih dulu bahwa dia dapat mengalahkan semua penjahat. Dan untuk mengukur hal itu, tiada jalan lain kecuali mengukur kepandaiannya melawan 4 datuk kaum sesat. Dan sekarang, dia harus dapat mencari si Tianong. Dia harus dapat mengalahkan si Tianong pula, sebelum dia mulai dengan usahanya membasmi seluruh penjahat dari permukaan bumi. Siapakah si Tianong, Raja Wilayah Barat, itu? Dia adalah seorang kakek yang usianya kurang lebih 55 tahun, bertubuh tinggi besar seperti raksasa berkulit agak kehitaman. Dia memang gagah perkasa, kelihatan menyeramkan seperti tokoh Tio-fi dalam cerita sejarah Semkok dan wataknya juga sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Dia seorang yang kasar, kalau bicara tanpa tedeng aling-aling, terbuka, jujur dan juga wataknya keras, akan tetapi kadang-kadang dia dapat juga bersikap lembut. Hal ini adalah karena dia dulunya seorang bekas pendeta lama, yaitu pendeta Buddhis dari Tibet. Karena dia melakukan pelanggaran berat, dia dikeluarkan dari Tibet dan dengan mengandalkan kepandaiannya, dia merantau ke timur dan memperdalam ilmu silatnya di sepanjang perjalanan, bahkan lalu berganti agama dan menganut agama Tu yang menjurus ke arah ilmu gaib. Dia malah mempelajari ilmu sihir dari para pertapa di sepanjang perjalanan sehingga ketika akhirnya dia tiba di daerah Telaga Qinghai, dia berkeliaran di sekitar telaga itu dan segera terkenal sebagai seorang yang amat ahli dalam ilmu silat maupun dalam ilmu sihir. Satu demi satu jago silat dijatuhkannya dan akhirnya tidak ada seorang pun ahli silat, baik golongan bersih maupun kotor, yang mampu mengalahkannya dalam waktu 1 tahun, selama dia berkeliaran di daerah Telaga Qinghai di provinsi Qinghai itu. Akhirnya, namanya makin terkenal dan dia pun disebut orang sebagai si Tianong, nama julukan yang terus dipakainya dan setiap kali memperkenalkan diri, dia pun menggunakan nama itulah. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama sebenarnya, dan dia hanya merupakan seorang kakek raksasa berpakaian seperti Tosu yang amat lihai. Akhirnya, beberapa tahun belakangan ini si Tianong telah menetap di kota Sining di dekat Telaga Besar Qinghai, bahkan rumahnya bukanlah di dalam kota, melainkan di bagian luar kota Sining, dekat telaga dan merupakan daerah yang cukup sunyi. Dan karena dia amat lihai, tentu saja di antara para penjahat yang takluk kepadanya lalu mengangkatnya menjadi guru. Akan tetapi, dalam hal memilih murid si Tianong amat teliti. Kalau tidak berbakat, dia tidak mau mengajarkan ilmu silat kepada sembarang orang, dan biarpun akhirnya dia menerima tidak kurang dari 50 orang sebagai anggotanya atau pembantunya dan yang disebut juga murid-muridnya, namun dia tidak pernah mau mengajar mereka sendiri dan hanya menyerahkan kepada murid-muridnya yang harus mengajar para anggota atau pembantu itu. Dan di antara murid-muridnya yang termasuk pilihan, pertama-tama adalah So Qianling, darah cantik manis pesolek yang lihai itu dan kedua yang merupakan murid kepala dan bertugas mewakili si Tianong dalam segala hal, adalah Chiang Gushik yang berusia 35 tahun itu. Akan tetapi, si Tianong mempunyai watak yang mata keranjang atau suka kepada wanita muda dan cantik. Dia tidak pernah menikah, akan tetapi banyak simpanannya wanita cantik. Bahkan muridnya sendiri, So Qianling, adalah seorang di antara kekasihnya. Akan tetapi karena wanita ini juga menjadi muridnya, maka jaranglah dia menyuruh murid ini melayaninya, apalagi karena sebagai pengganti dirinya, So Qianling telah banyak mencarikan gadis-gadis cantik untuk gurunya yang tak pernah mengenal puas itu. Seperti juga para datuk lainnya, kehidupan si Tianong terjamin oleh para tokoh kaum sesat yang setiap bulan memberi sumbangan kepadanya. Kalau tidak memberi sumbangan kepada si Tianong, jangan harap mereka itu dapat membuka praktek pekerjaan mereka, baik pekerjaan itu merupakan pencurian, pencopetan, perampokan, perjudian, pelacuran dan sebagainya lagi. Pendeknya, nama si Tianong merupakan semacam pelindung, agar mereka dapat bekerja dengan tenang. Karena sumbangan ini datang dari boleh dibilang seluruh penjahat di daerah provinsi Qinghai, maka penghasilan kakek raksasa ini tentu saja amat besar dan membuatnya hidup sebagai seorang yang cukup kaya raya,
Sungguh pun dia, berbeda dengan murid-muridnya, selalu nampak berpakaian dan bersikap sederhana. Si Tianong amat terkenal, sungguh pun jarang dia memperlihatkan ilmu kepandaiannya kalau tidak amat perlu. Murid-muridnya sudah cukup untuk membereskan setiap pihak yang berani menentangnya. Dan kalau sekali waktu dia mengeluarkan kepandaiannya, maka akibatnya amat mengerikan. Dalam ilmu silat, di antara ilmu-ilmu silat tinggi yang rata-rata amat ganas, dia memiliki ilmu yang amat aneh, yaitu tubuhnya dapat menggembung seperti bola karet ditiup, dan kalau tubuhnya sudah menggembung seperti itu, penuh dengan hawa, maka jangankan hanya pukulan dan tendangan, bahkan senjata-senjata tajam tidak akan mampu melukai tubuhnya. Selain ini, juga dia ahli menggunakan senjata toya, tongkat atau sepotong kayu sekalipun. Di samping semua ilmu silatnya, juga dia pandai bermain sihir dan dapat menguasai lawan hanya dengan pandang mata atau bentakan suaranya yang berpengaruh. Pendeknya, si Tianong merupakan tokoh yang amat ditakuti orang karena lawan yang berani menentangnya tentu akan roboh atau tewas dalam keadaan mengerikan. Dan kini, tokoh macam itulah yang hendak ditentang oleh Tianxin. Dengan hati penuh keberanian, pemuda ini tiba di telaga besar Qinghai. Dia berlaku hati-hati sekali dan lebih dulu menyelidiki di mana tempat tinggal datuk itu dan orang macam apa adanya. Dia bermalam di sebuah rumah penginapan dan di tempat inilah dia mencoba untuk mengajak pelayan rumah makan penginapan untuk bicara tentang si Tianong. Tuaku, aku adalah seorang pelancong dari utara yang tertarik akan berita tentang keindahan telaga Qinghai. Dia memulai ketika terbuka kesempatan bicara dengan pelayan itu. Ah, Kongcu tidak salah kalau memilih tempat ini untuk berpesiar. Pada musim semi seperti ini, telaga Qinghai menjadi pusat tempat pelesir dari penduduk di seluruh penjuru di provinsi ini dan terutama penduduk kota Sining setiap hari memenuhi telaga. Kongcu dapat berperahu, mengajak penyanyi dan tukang musik, atau Kongcu dapat bermain judi kalau Kongcu suka, dan ada perahu. Dia berbisik. Yang menyediakan gadis-gadis cantik. Tianxin tertawa berlagak seperti seorang Kongcu tukang pelesir. Ai, menyenangkan sekali. Akan tetapi aku juga mendengar berita yang menakutkan tentang orang yang bernama si Tianong. Wajah pelayan itu berubah pucat. PS, jangan Kongcu sebut-sebut itu. Akan tetapi sesungguhnya tidak menakutkan, asal Kongcu tidak menyebutnya dan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan keributan. Nama itu bahkan merupakan jaminan keamanan di mana-mana. Karena nama itulah maka di mana-mana tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Sudah. Kongcu tidak perlu bicara tentang itu. Melihat sikap pelayan itu, Tianxin tidak mau mendesak karena maklum bahwa selain pelayan itu tidak akan berani bicara, juga mungkin saja dia dicurigai dan orang yang takut seperti pelayan ini bukan tidak mungkin untuk mencari muka dan melaporkan. Dia mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan sendiri ke telaga. Mustahil dia tidak akan dapat menemukan tempat tinggal tokoh itu, pikirnya. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi dan dia sudah mandi dan bertukar pakaian bersih, sebagai seorang Kongcu atau seorang pelajar yang halus sikapnya dan amat tampan wajahnya, pergilah Tianxin berjalan-jalan menuju ke telaga. Benar saja, biarpun matahari baru saja naik, di situ sudah terdapat banyak orang yang berdatangan untuk pesiar. Telaga itu besar sekali dan airnya jernih, berkilauan seperti cermin menampung sinar matahari pagi yang masih membuat jalan kemerahan panjang di atas air yang belum begitu bergerak karena tukang-tukang perahu masih sedang sibuk menawarkan perahunya di tepi telaga. Orang-orang yang pesiar agaknya masih lebih senang berjalan-jalan di sepanjang telaga, menikmati pemandangan yang indah, baik pemandangan tumbuh-tumbuhan, bunga maupun pemandangan lain, yaitu para pelancong itu sendiri, terutama gadis-gadisnya. Tianxin memilih sebuah perahu yang agak butut dan pemiliknya tukang perahu tua yang kurus, agaknya enggan berebut penumpang dengan rekan-rekannya, maka pemilik perahu itu hanya jongkok di dekat perahu bututnya, menanti datangnya rejeki. Dan rejeki itu pun datang ketika Tianxin menghampirinya. Paman yang baik, maukah engkau mengantarku naik perahu berputar-putar di telaga? Wajah yang keruh itu seketika berseri. Rejeki besar datang. Tentu saja, Kongcu. Perahuku ini biarpun tua, akan tetapi tidak ada yang bocor dan dapat meluncur cepat sekali. Tianxin tersenyum. Aku sedang melancong dan melihat-lihat, bukan ingin berlomba, Paman. Tidak perlu cepat-cepat.
Setelah tawar-menawar harga sewa perahu, akhirnya Tianxin naik perahu itu, duduk di atas papan yang lebih dulu digosok sampai bersih oleh tukang perahu itu, dan meluncurlah perahu ke tengah telaga, dipandang oleh rekan-rekan tukang perahu dengan heran mengapa ada Kongcu yang memilih perahu butut itu. Di atas telaga itu masih sunyi. Namun, sebuah perahu tunggal di atas telaga yang amat luas itu merupakan pemandangan yang amat indah, mempunyai pesona tersendiri dan tentu akan menjadi objek yang menggairahkan bagi seorang pelukis atau seorang penyair. Matahari yang masih cukup rendah itu bersinar dari depan, membuat bayangan orang dan perahu mengikuti perahu itu dengan lembut dan perjalanan perahu hanya mengakibatkan permukaan telaga terusik sedikit saja. Paman, coba bawa perahu ke sebelah kanan sana yang penuh pohon-pohon. Tapi di sana sunyi sekali, Kongcu. Biarlah, aku justru suka akan kesunyian. Tukang perahu itu mendayung perahunya perlahan-lahan menuju ke kanan, menjauhi pantai yang ramai itu, ke pantai yang penuh dengan pohon-pohon karena bagian itu merupakan sebuah hutan yang masih liar. Setelah mereka berada jauh dari keramaian orang, Tianxin mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi tujuan utamanya naik perahu milik tukang perahu tua ini. Paman, di sini sunyi, tidak ada orang yang mendengarkan kita, maukan Paman memberi keterangan kepadaku tentang sesuatu? Kakek yang usianya sudah ada 60 tahun itu menatap wajah Tianxin yang muda dan tampan, lalu bertanya sambil tersenyum. Keterangan tentang apakah, Kongcu? Tentu saja saya mau menjelaskan kalau saya tahu, mengapa mesti mencari tempat sunyi. Karena setiap orang yang kutanya agaknya tidak ada yang berani menjawab sejujurnya, Paman. Aku adalah seorang pelancong yang datang jauh dari utara dan aku mendengar hal ini menjadi tertarik sekali dan rasanya tidak akan puas sebelum memperoleh keterangan yang memuaskan. Tentang apakah, Kongcu? Tentang orang yang bernama si Tianong. Ah! Kakek itu menjadi pucat wajahnya dan segera menoleh ke kiri kanan dan belakang. Tidak ada seorang pun manusia di sini, Paman. Paman adalah seorang tua yang miskin, siapa yang mau menyusahkanmu? Karena itulah maka aku memilih dan menyewa perahumu, dan kuharap Paman suka memberi keterangan kepadaku, untuk itu aku mau untuk menambah biaya sewa perahu. Kakek itu menarik napas panjang. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.